Masjid Menara Kudus menyimpan banyak cerita sejarah yang menarik untuk diulas. Pada setiap sudut masjid yang juga dikenal dengan nama Al-Aqsa dan Masjid Manar ini lekat dengan cerita peradaban dan mitologi masyarakat di Indonesia. Desain masjid akulturasi dua agama Islam dan Hindu dengan khas menara setinggi 18 meter berbahan batu bata. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, Masjid Menara Kudus memiliki gerbang dengan mitos kekuatan yang mampu meruntuhkan kekuasaan pejabat. Konon, Ja'far Shadiq atau yang dikenal sebagai Sunan Kudus yang mendirikan Masjid Kudus tersebut memasang rajah yang dikenal dengan nama Kalacakra atau Kolo Cokro. Diyakini apabila pejabat level tinggi melewati pintu tersebut, maka jabatannya akan segera lengser. Awal mula dipasangnya rajah Kolocokro oleh Sunan Kudus sebagai upayanya memediasi konflik pewaris dinasti Kerajaan Demak. Sunan Kudus juga ingin menghindari Panti Kudus, sebutan untuk pesantren yang diasuh oleh Sunan Kudus, dari tarik-menarik pengaruh politik. Pasca wafatnya Patiunus, Sultan kedua Kesultanan Bintoro Demak, penerus tahta berikutnya, yakni Sultan Trenggono, tidak didukung sepenuhnya oleh kalangan internal, sehingga terus terjadi gejolak. Pelaku konflik di Kerajaan Demak saat itu, Sultan Hadiwijaya dengan Haryo Penangsang. Pada situasi perseteruan panas itulah, kedua pihak menemui Sunan Kudus untuk meminta nasihat. Sang Sunan menghendaki semua dikembalikan pada titik nol. Semua harus menanggalkan posisi politik, jabatan, ataupun kekuasaannya. Sunan Kudus memasang rajah Kalacakra untuk menihilkan semua kekuatan, kedikdayaan, dan kekuasaan bagi pihak yang berkonflik apabila melewati pintu rajah. Haryo Penangsang yang datang ke Sunan Kudus melewati pintu rajah sehingga jabatannya lengser. Sementara Hadiwijaya melewati jalan yang lainnya. Sunan Kudus memasang rajah adalah siapapun yang datang ke Menara Kudus untuk menanggalkan kepentingan duniawi, terutama jabatan dan kekuasaan. Sunan Kudus membuat rajah Kalacakra diletakkan di gerbang masuk Menara Kudus. Siapapun yang melewati akan kehilangan kedikdayaan. Diharapkan Hadiwijaya melewati rajah itu. Ternyata dia lewat jalan lain. Justru Haryo Penangsang yang lalai dan melewati gerbang tersebut. Hingga saat ini cerita itu masih terus berkembang, dilestarikan, dan dikukuhkan. Banyak pejabat dan politisi yang kemudian tidak mau ambil resiko setelah datang ke Masjid Menara Kudus akan kehilangan pengaruh dan kekuasaannya. Apabila
mereka juga tidak tahu di pintu yang mana dulu Sunan Kudus memasang doa saktinya. Para pejabat yang memang akan berkunjung akan meminta pengelola masjid untuk dapat masuk dari pintu lain tanpa melewati pintu gerbang yang dirajah Kalacakra. Pesan dari Sunan Kudus dengan memasang rajah Kalacakra itu adalah agar siapapun yang datang ke Menara Kudus atau berziarah harus menanggalkan kepentingan duniawi, terutama kekuasaan. Sunan Kudus sendiri selama hidupnya selalu memberikan motivasi kepada para santrinya maupun warga umum untuk memegang pedoman hidup Gus Jigang, akronim dari bagus, ngaji, dagang, atau intelektual, spiritual, dan ekonomi. Itulah yang layak dipegang dan dicari dalam mencari kehidupan. Masjid Menara Kudus terbukti berbau Islam dengan bukti adanya candra sengkala di tiang atap menara yang tertulis di gapura rusak ewahing jagat. Gapura merupakan simbol angka 9, rusak berangka 0, ewahing berangka 6, dan jagat berangka 1, sehingga terbaca dari belakang adalah tahun 1609. Tahun era Wali Songo berkiprah di Jawa ketika umat Hindu sudah tidak eksis di Kudus. Sementara bentuk menara terilhami bentuk bangunan fisik yang menyerupai candi khas umat Hindu Buddha di Indonesia. Masjid ini kemudian didirikan dengan filosofi Maduraksan yang fungsi awalnya merupakan media untuk mendamaikan orang yang berkonflik. Maduraksan dalam bahasa Jawa berasal dari kata pandu dan rekso. Rupa bentuk menara Masjid Kudus, Balai Kulkul, dan candi. Bangunan Menara Kudus sering diserupakan bentuknya dengan Balai Kulkul, sebuah bangunan yang menyerupai menara yang beratap dan tempat kulkul atau kentongan agar informasi terdengar jauh dari Banjar dan candi-candi di Jawa Timur seperti Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari.